Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Juni 2021, pelajaran ke-14, mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu saraf ke dalam teks secara langsung. Dan insya Allah pada hari ini saya akan membacakan kalimat yang sangat lazim kita dengar dan kita baca, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nahwunya secara sederhana ya. Bi ini harfu jar ya, harfu jar, dan dia isim bisminya ini majrur. Majrur aslinya sebenarnya ada bi, ada isim, jadi ada alif yang dibuang. Dan dia alifnya di sini kan disebut dengan hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu adalah huruf alif yang hilang ketika dibaca, maksudnya tidak nampak dalam dalam ungkapan. Jadi tidak bisa dibaca bi ismi, bismi. Dan posisinya adalah mudhaf. Isim ini mudhaf, sementara Allah mudhafun ilaihi. Jadi Bismillahi Ar-Rahmani di sini adalah sifat terhadap Allah, itu sifat pertama dalam kalimat ini ya. Oleh karena Allah majrur, maka sifatnya juga majrur. Bismillahirrahmani Ar-Rahimi adalah sifat kedua. Dan karena dia sifat, maka dia tetap mengikuti Allahi dan dia menjadi Ar-Rahimi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin saya share tentang Bismillah ini. Kalimat Allah dalam bahasa Arab itu disebut dengan lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah itu kalau diterjemahkan mungkin nama kebesaran ya, nama keperkasaan. Dan yang unik kalimat Allah ini, dia kalau misalnya dihilangkan satu-satu hurufnya dari awal, dia tetap bisa dibaca. Jadi Allah saya hilangkan alifnya menjadi lam hu, tetap bisa dibaca menjadi lillahi. Kalau saya hilangkan lam yang pertama dan yang sisa adalah lam dengan ha, dia tetap bisa dibaca hu. Kalau saya hilangkan lam yang kedua ini, maka yang tersisa adalah hu. Aslinya adalah huwa ya. Makanya di dalam aliran-aliran tarikat ada zikir Allah, lillahi, lahu, sampai ada zikir yang hanya menyebutkan hu itu. Maksudnya huwa Allah itu ya, karena hu ini adalah aslinya adalah huwa itu. Tapi yang dimaksud adalah huwa Allah itu. Di salah satu seri pelajaran sebelumnya saya pernah menjelaskan ketika membaca 3 ayat pertama surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Saya sempat mengatakan bahwa kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini tidak ada sebenarnya padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi harus mempelajarinya melalui kamus tentunya yang menjelaskan tentang Rahman dengan Rahim. Meskipun kita tahu di dalam bahasa Indonesia kalimat ini diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang menerjemahkan bi ini dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ilmu-ilmu tafsir, Ar-Rahman ini bentuk mubalaghah namanya ya.
untuk apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada anunya, tidak ada mekanismenya sebenarnya. Sebagai contoh itu, kalau di dalam bahasa Jawa, bahasa gaulnya tentunya ya, kalau makanan itu enak dia bilang enak, tapi kalau enak sekali dia bilang enak gitu. Itu yang disebut dengan sigatul mubalaghah itu. Jadi ini juga demikian juga, ini Ar-Rahman ini adalah bentuk mubalaghah, mengglorifikasi ya dari sifat rahmat. Tapi ini juga Ar-Rahim demikian juga itu. Makanya ada, atau sebahagian ulama tafsir mengartikannya bahwa Ar-Rahman ini adalah sifat rahmat yang bersifat umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hewan, tanaman, benda padat dan seterusnya. Dia karunia udara misalnya, itu kan bisa dinikmati oleh semua orang, nggak peduli dia beriman atau tidak beriman itu. Sementara kalau Ar-Rahim ini adalah kadang dimaknai sebagai sifat rahmat yang khusus untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ada 3 cara paling tidak untuk memaksimalkan makna ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang pertama, ketika membaca Bismillah ini saya meyakinkan diri bahwa saya didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim saat akan memulai suatu perbuatan atau tindakan itu. Dengan harapan bahwa selama saya melakukan perbuatan itu, saya tetap dalam lindungan atau pendampingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya saya ingin belajar atau membaca buku atau melakukan satu kegiatan apapun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang ada di kepala saya, ya Allah, dampingi saya dalam melakoni perbuatan yang sedang atau akan saya lakukan itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini mungkin tingkatannya agak lebih tinggi sedikit itu. Bahwa kita hidup di dunia ini kan sebenarnya kita menikmati fasilitas yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti misalnya saya berdiri di depan kamera sekarang ini, saya menggunakan sejumlah fasilitas, udara yang saya hirup, ruangan yang nyaman, kesehatan yang saya miliki, terus mungkin ingatan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bisa saja ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tapi saya dibuat lupa itu. Dan oleh karena itu, dengan segala fasilitas karunia itu, saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada tersebut dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi maksudnya begini, ketika saya membaca Bismillah, yang saya resapkan dalam hati adalah, ya Allah, saya meminta izin kepadamu untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan fasilitas atau semua fasilitas karunia nikmat yang engkau berikan kepada saya. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga ini lebih tinggi mungkin anunya dibanding yang kedua. Ada orang yang membaca Bismillah ini dengan mekanisme fokus pada satu huruf tertentu atau lebih dari satu huruf, dan ini memang perlu latihan ya. Jadi misalnya ya, ketika saya membaca Bismillah, saya misalnya fokus pada huruf Sin
Dan yang saya niatkan adalah as-salama ya. As-salama. Keselamatan. Gitu. Jadi misalnya katakanlah saya ingin berkendara, kemudian saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan fokus pada huruf sin, dan yang saya maksud adalah keselamatan dalam perjalanan itu. Meskipun ada ayat lain dalam Quran yang terkait dengan kisah Nabi Nuh yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, yang kadang-kadang juga diposisikan sebagai doa perjalanan itu. Itu 3 cara paling tidak yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pemaknaan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.